Hai guys, welcome back to Lia Viva Channel. Bagi kalian yang baru bergabung di channel aku, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Oke guys, seperti biasa kita akan membahas materi belajar untuk SMP dan juga SMA sederajat. Materi kali ini adalah tentang passive voice. Untuk adik-adik sekalian yang mungkin masih bingung apa sih passive voice itu, bisa ditonton videonya sampai akhir ya, supaya benar-benar memahami definisi dan contoh dari passive voice. Oke guys, kita langsung saja ke materinya. Passive voice itu apa sih? Nah, the passive voice shows that the subject is receiving the action of the verb. Jadi, passive voice ini digunakan untuk menunjukkan bahwa subjek itu adalah penerima aksi daripada sebuah kalimat atau sebuah aksi. Nah, ibaratnya ini dibalik seperti itu. Seperti saya mengambil buku, buku diambil oleh saya. Oke, kita ke next slide. Di situ apa sih perbedaannya antara aktif dan juga pasif? Active voice contohnya, Ali mails the package. Ali adalah subjek, kemudian mails adalah verb atau kata kerjanya, dan the package adalah objek. Jadi subjek berada di depan, kemudian verb, kemudian objeknya. Normal seperti biasanya ya, akan tetapi jika passive voice, the package is mailed by Ali. The package adalah objek. Di sini objeknya kita pindahkan ke depan. Is mailed, dikirimkan oleh Ali. Is mailed itu merupakan ciri khas dari passive voice. Kita ke next slide. Ini adalah contoh yang kita bahas tadi. Ali mails the package. Di bawahnya, the package is mailed by Ali. In this sentence, the object of an active sentence becomes the subject of a passive sentence. Pada kalimat ini, objek dari active sentence yang sebelah atas itu menjadi subjek dari passive sentence. Jadi dibalik posisinya. Jika pada kalimat aktif, objeknya berada di belakang, akan tetapi jika di passive voice, objeknya dipindahkan ke depan. Next slide, masih contoh yang tadi. Ali mails the package is mailed by Ali. In this sentence, the subject of an active sentence is the object of by in the by phrase in a passive sentence. Jika di active voice, Ali merupakan subjek, maka ketika diubah ke passive voice, maka Ali posisinya dipindahkan ke belakang menjadi by phrase. Yap, itu menjadi by phrase dan bukan subjek lagi. Tetapi dalam konteks kalimatnya, Ali tetap menjadi subjek, hanya susunannya saja Ali ini menjadi by phrase dan letaknya di belakang. Oke, kita akan lanjut. Nah, di sini ada note form of the passive verbs. Jadi bentuk dari passive verbs itu haruslah be plus past participle. Ada to be, kemudian ditambahkan past participle atau verb 3. Yap, verb 3. Nah, be ini itu bisa bentuk dari tenses mana saja. Bisa tenses simple present tense seperti is, am, are, simple past tense seperti was, were, kemudian perfect tense, has been, have been, future, will be, dan lain sebagainya. Yang penting, to be-nya harus disesuaikan dengan tenses yang akan kita gunakan. Adapun past participle itu merupakan verb 3 atau verb 3. Jika itu adalah regular, maka akan diakhiri dengan ed. Contoh, mailed, corrected, itu adalah contohnya. Ada juga beberapa past participle atau verb 3 yang irregular atau tidak beraturan. Seperti taught. Yap, taught itu merupakan verb 3 dari teach atau mengajar. Teach, taught, taught. Kita akan ke slide selanjutnya dan belajar bagaimana sih cara membentuk passive voice supaya benar. Di sini ada sebuah tabel. Tabel yang pertama yang akan kita bahas tentang simple present. Di sana ada active, ada passive. Dari active voice-nya, the news surprises me. The news surprises me. Berubah menjadi passive, I am surprised by the news. The news surprises Sam. Sam is surprised by the news. Jadi hanya dipindahkan saja ya, seperti contoh yang sudah kita bahas tadi. The news surprises us. We are surprised by the news. Kemudian yang harus diingat adalah ketika kita membentuk sebuah passive voice, maka tensesnya jangan pernah diubah. Contohnya ketika di simple present tense, di sana yang contoh pertama,
The news surprises me. Berita itu mengejutkan saya. Tenses yang digunakan di sini adalah simple present tense. Kemudian kita ubah menjadi pasif. I am surprised by the news. Di sini pasifnya bentuknya tetap simple present tense karena di sana ada to be dari simple present tense, yakni to be-nya adalah am, yang di bawahnya to be-nya is, yang di bawahnya to be-nya adalah are. Jadi kita menggunakan to be yang sesuai dengan tensesnya. Kalau adik-adik sekalian belum memahami apa sih itu to be, boleh melihat video Miss yang sebelumnya ya. Linknya ada di atas sebelah kanan sini. Jadi langsung klik untuk mengetahui apa sih itu yang dinamakan to be. Kita lanjut ke simple past. The news surprised me. Ubah menjadi pasif. I was surprised by the news. The news surprised us. We were surprised by the news. Ingat, tensesnya tidak boleh berubah. Kita menggunakan to be yang sesuai dengan tenses yang ada. Was dan were adalah to be dari simple past tense. Selanjutnya, present perfect. Ali has mailed the letter. The letter has been mailed by Ali. Ali has mailed the letters. The letters have been mailed by Ali. Jangan lupa untuk jangan merubah tensesnya dan gunakan to be yang sesuai dengan tenses yang ada. Adapun untuk future tense, Ali will mail the letter. The letter will be mailed by Ali. Ali is going to mail the letter. The letter is going to be mailed by Ali. Will itu adalah to be dari future tense. Jadi jangan lupa untuk menyelipkan to be sesuai dengan tensesnya. Oke adik-adik sekalian, apakah ada pertanyaan? Nah, kita langsung saja ke exercise. Perintahnya adalah change the active verbs into passive verbs. Write the subject of the passive sentence. Jadi tugas kalian adalah menuliskan verbnya dalam bentuk pasif. Tuliskan subjeknya dari passive sentence berikut ini. Seperti contoh kita sebelumnya. Yang di simple present tense, number 1. The teacher helps me. The teacher helps me. Kita ubah menjadi pasif menjadi I am helped by the teacher. I am helped by the teacher. Kalau nomor 2, the teacher helps Ali. The teacher helps Ali. Nah, kira-kira jawabannya apa ya? Begitu juga yang simple past dan juga simple present dan future tense. Oke adik-adik sekalian, selamat mengerjakan. Kalau misalnya terlalu cepat bisa di pause ya. Oke adik-adik sekalian, mungkin itu saja yang bisa Miss sampaikan pada kesempatan kali ini. Jawabannya jangan lupa dituliskan di kolom komentar ya, dan akan kita koreksi bersama. Oke guys, I think that's all for today. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, and share so that this video can be useful for many people. Okay guys, I'll see you around.